Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasin dari Guru SDN Basiri 1 CGP Angkatan 11. Pada kali ini saya akan membuat tentang demonstratif kontekstual 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Tujuan pembelajaran, CGP dapat menganalisis tentang visi dan prakarsa perubahan dari tayangan video praktek baik yang ada. CGP dapat mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masing-masing tahapan bagja dari tayangan video yang ada. CGP dapat mengidentifikasi peran pemimpin pembelajaran dari tayangan video. CGP dapat menganalisis modal utama apa saja yang dimanfaatkan contoh video praktek baik ini. Ringkasan isi video. Video ini menunjukkan penerapan bagja di kelas untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan melalui kolaborasi dan eksplorasi ide siswa. Berikut beberapa pertanyaan analisis video yang dapat kita jawab. Ada 6 pertanyaan. Pertanyaan pertama, kira-kira apakah visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi? Visi sekolah terwujudnya lingkungan belajar yang nyaman, menyenangkan, dan mendukung partisipasi aktif siswa. Pertanyaan kedua, apakah prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video? Prakarsa perubahan mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Pertanyaan ketiga, apakah pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Pertanyaan utama, bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar? Pertanyaan keempat adalah kegiatan atau tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan bagja? B. Buat pertanyaan. Guru menuliskan penyemangat belajar di papan tulis untuk memicu rasa ingin tahu siswa, lalu mengajukan pertanyaan dan menggali pendapat mereka tentang apa yang disukai dari kelas. Kemudian A. Ambil pelajaran. Guru meminta murid berkunjung ke kelas 2 dan 6 saat istirahat untuk mendapatkan inspirasi. Murid mengamati dan mencatat hal-hal yang disukai dari kelas tersebut, serta berdiskusi dengan murid lain untuk mewujudkan kelas yang menyenangkan. Setiap kelompok kemudian mendiskusikan apa yang mereka sukai sebagai penyemangat belajar. Berikutnya G. Gali mimpi. Guru menyiapkan alat dan bahan untuk setiap kelompok. Murid diminta menutup mata dan membayangkan kelas yang menyenangkan, kemudian menggambarkan kelas impian mereka dalam kelompok. Hasil kerja kelompok tersebut dipresentasikan di depan kelas. J. Jabarkan rencana. Murid berkontribusi dalam menentukan kebutuhan untuk mewujudkan kelas impian mereka. Guru mencatat daftar keinginan murid di papan tulis, kemudian membagi tugas kepada setiap murid untuk mewujudkan kelas yang menyenangkan. Berikutnya A. Atur eksekusi. Murid berkontribusi dalam menentukan pembagian tugas dalam kelompok, berdiskusi dengan guru mengenai jadwal pelaksanaan dan menyiapkan alat serta bahan serta tugas masing-masing. Seluruh murid dengan bantuan guru bergotong royong mewujudkan kelas impian yang menjadi penyemangat belajar. Kemudian lanjut ke pertanyaan 5, apa peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video? Peran pemimpin, guru berperan sebagai fasilitator perubahan, mengarahkan siswa untuk berkolaborasi dan berkontribusi aktif dalam menciptakan lingkungan belajar yang baik. Pertanyaan ke-6, apa saja modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video? Lalu bagaimana pemanfaatannya? 1. Modal manusia. Modal pertama guru, kemudian kedua murid. Manfaat, guru memetakan sumber daya untuk mewujudkan kelas impian. 2. Murid bersikap kooperatif, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. 2. Modal sosial. Modal rekan sejawat siswa dari kelas lain. Manfaat, rekan sejawat dapat diajak berkolaborasi untuk merumuskan prakarsa perubahan. Siswa dari kelas lain yaitu kelas 2 dan 6 dapat dijadikan objek observasi. 3. Modal fisik. Modal ruang kelas dan seisinya. Manfaat, ruang kelas dan seisinya dapat ditata sekreatif mungkin sesuai dengan impian para murid agar suasana pembelajaran menjadi nyaman dan menyenangkan. 4. Modal finansial. Modal dana bos dan uang kas. Manfaat, dana bos dapat dimanfaatkan untuk keperluan belajar murid. Uang kas dapat digunakan untuk keperluan renovasi kelas guna mewujudkan kelas impian. 5. Modal lingkungan.
bahan ramah lingkungan. Kemudian manfaatnya bahan ramah lingkungan dapat digunakan untuk menghias kelas impian. 6. Modal politik. Modal kebijakan kepala sekolah. Manfaat kebijakan kepala sekolah dapat digunakan sebagai dukungan moral untuk menciptakan perubahan positif di dalam kelas. 7. Modal agama dan budaya. Modal sopan santun, gotong royong. Manfaat sopan santun merupakan sikap yang dapat menciptakan budaya positif dalam lingkungan kelas. Gotong royong merupakan sikap yang dapat menyatukan kekompakan antar siswa untuk kerjasama mewujudkan kelas impian. Terima kasih. Cukup sekian, demikian semoga pemaparan ini dapat menginspirasi akhir kata. Semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.